Mari kita lanjutkan perkenalan kita dengan logika. Kita tiba pada percakapan tentang inferensi, khususnya inferensi langsung. Kita telah mengenal 4 macam kombinasi proposisi, proposisi yang termasuk dalam proposisi kategoris. Pertama, proposisi afirmatif universal atau proposisi A. Kedua, proposisi negatif universal atau proposisi E. Ketiga, proposisi afirmatif partikular atau proposisi I. Keempat, proposisi negatif partikular atau proposisi O. Contoh proposisi afirmatif universal atau proposisi A. Semua filsuf adalah manusia. Semua filsuf adalah manusia. Kehadiran pembilang atau quantifier semua mengindikasikan bahwa proposisi ini adalah proposisi universal. Kehadiran kopula adalah mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi afirmatif. Oleh karena itu, semua filsuf adalah manusia merupakan proposisi afirmatif universal atau proposisi A. Semua binatang bukan filsuf. Contoh yang kedua. Semua binatang bukan filsuf. Kehadiran pembilang semua dalam proposisi ini mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi universal. Sedangkan kehadiran kopula bukan mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi negatif. Maka semua binatang bukan filsuf adalah contoh proposisi negatif universal atau proposisi E. Contoh ketiga, beberapa manusia adalah filsuf. Beberapa manusia adalah filsuf. Kehadiran pembilang beberapa mengindikasikan bahwa proposisi ini adalah proposisi partikular. Sedangkan kehadiran kopula adalah mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi afirmatif. Oleh karena itu, beberapa manusia adalah filsuf merupakan contoh proposisi afirmatif partikular atau proposisi I. Contoh keempat, beberapa manusia bukan filsuf. Beberapa manusia bukan filsuf. Keberadaan pembilang beberapa mengindikasikan bahwa proposisi ini adalah proposisi partikular.
sedangkan kehadiran kopula bukan mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi negatif. Oleh karena itu, beberapa manusia bukan filsuf adalah contoh dari proposisi negatif partikular atau proposisi O. Nah, sekarang kita mulai berkenalan dengan inferensi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari satu atau lebih proposisi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan atau proses penyimpulan dari satu atau lebih proposisi. Ada dua macam inferensi. Inferensi induktif dan inferensi deduktif. Inferensi induktif adalah penarikan kesimpulan dari sejumlah proposisi dan hasil kesimpulannya merupakan sebuah generalisasi. Inferensi induktif adalah penyimpulan berupa generalisasi. Inferensi deduktif adalah penarikan kesimpulan berupa eksplisitasi dari yang tersirat. Penarikan kesimpulan berupa eksplisitasi dari yang tersirat. Itu berarti satu atau lebih proposisi mengandung hal-hal yang kemudian diekspresikan atau diungkapkan secara eksplisit dalam konklusi atau dalam kesimpulan yang ditarik melalui inferensi deduktif. Inferensi deduktif terdiri dari dua macam. Ada inferensi langsung, ada pula inferensi tidak langsung. Inferensi tidak langsung biasa disebut silogisme. Kali ini kita akan berkenalan dengan inferensi langsung. Ada 5 tipe inferensi langsung, yaitu inversi, konversi, obversi, kontraposisi, dan oposisi. Inversi, konversi, obversi, kontraposisi, dan oposisi. Kita dapat membuat akronim untuk memudahkan kita menghafalnya. I-koko, I inversi, K konversi, O obversi, K kontraposisi, dan O oposisi. Dalam kesempatan ini, kita akan membicarakan 4 yang pertama, yakni inversi, konversi, obversi, dan kontraposisi. Untuk oposisi, kita perbincangkan kemudian karena membutuhkan uraian yang khusus atau tersendiri. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu inversi. Inversi adalah penarikan langsung atau penyimpulan langsung
dengan cara menegasikan subjek proposisi premis. Menegasikan atau tidak menegasikan predikat dari proposisi premis. Dalam hal ini, kita akan menemukan dua macam inversi. Yang pertama adalah inversi lengkap yang menegasikan subjek dan predikat dari proposisi premis. Yang kedua adalah inversi sebagian yang menegasikan hanya subjek proposisi premis. Bagaimana konkretnya? Kita lihat contoh berikut. Sebuah filsuf adalah manusia. Sebuah filsuf adalah manusia. Kita akan membuatnya atau akan melakukan inversi lengkap atas proposisi ini. Semua filsuf adalah manusia. Kita tahu ini merupakan proposisi A. Semua mengindikasikan bahwa proposisi ini proposisi universal. Adalah mengindikasikan bahwa proposisi ini proposisi afirmatif. Jadi, sebuah filsuf adalah manusia adalah proposisi universal afirmatif. Dalam inversi lengkap, baik subjek maupun predikat mengalami penegasian. Filsuf menjadi bukan filsuf. Manusia menjadi bukan manusia. Pembilang atau quantifier yang mendampingi subjek juga mengalami negasi. Semua menjadi sebagian. Maka kita mendapatkan proposisi baru, sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Proposisi I. Perhatikan bahwa proposisi I yang berbunyi sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia memiliki arti yang sama dengan proposisi A, semua filsuf adalah manusia. Ini kita namakan inversi lengkap. Bagaimana dengan inversi sebagian? Inversi sebagian hanya menegasikan subjek. Semua filsuf adalah manusia. Proposisi A. Sebagian bukan filsuf adalah manusia. Proposisi I. Jadi, subjek filsuf mengalami negasi menjadi bukan filsuf. Pembilang semua menjadi pembilang sebagian. Yang universal menjadi partikular. Semua filsuf adalah manusia, diinversi sebagian menjadi sebagian bukan filsuf adalah manusia. Proposisi A menjadi proposisi I. Bagaimana bila kita menggunakan contoh lain? Semua filsuf bukan kera. Kita tahu ini proposisi E.
Semua mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi universal, bukan mengindikasikan proposisi ini proposisi negatif. Maka semua filsuf bukan kera adalah contoh proposisi universal negatif atau negatif universal. Proposisi E. Bagaimana bila proposisi semua filsuf bukan kera diinversi secara lengkap? Maka subjek semua filsuf menjadi sebagian bukan filsuf, predikat kera menjadi bukan kera. Hasilnya, sebagian bukan filsuf bukan kera. Sebagian bukan filsuf bukan kera. Proposisi E menjadi proposisi O. Proposisi universal negatif menjadi proposisi partikular negatif. Bagaimana bila proposisi semua filsuf bukan kera diinversi sebagian? Hasilnya, sebagian bukan filsuf bukan kera. Sebagian bukan filsuf bukan kera. Kita lihat, semua filsuf dinegasi menjadi sebagian bukan filsuf. Kita mendapati proposisi E menjadi proposisi O. Semua filsuf bukan kera, sebagian bukan filsuf bukan kera. Kita melihat rekan-rekan sekalian dalam contoh-contoh ini, baik proposisi E yang mengalami inversi lengkap menjadi proposisi O, maupun proposisi E yang mengalami inversi sebagian menjadi proposisi O, memiliki arti yang sama. Tidak ada perubahan arti karena ini merupakan inferensi atau penyimpulan. Berikutnya, kita berkenalan dengan konversi. Konversi. Konversi adalah penyimpulan langsung dengan cara membalikkan atau mempertukarkan predikat menjadi subjek. Subjek menjadi predikat. Dalam hal ini, kuantitas subjek dan predikat harus sama dan tetap sama sebelum dan sesudah dikonversi. Kita lihat contoh-contohnya. Proposisi semua filsuf adalah manusia. Semua filsuf adalah manusia. Dalam konversi, terjadi pertukaran posisi subjek dan predikat. Maka subjek filsuf menjadi predikat, predikat manusia menjadi subjek. Kita mendapati proposisi semua manusia adalah filsuf. Kita mendapati suatu keanehan. Sebab bila semua filsuf adalah manusia, belum tentu semua manusia adalah filsuf. Maka proposisi A, semua filsuf adalah manusia,
tidak dapat dikonversikan. Bila dipaksakan konversinya, kita mendapati proposisi yang absurd atau tidak masuk akal. Jadi, sebuah filsuf adalah manusia, proposisi A tidak dapat dikonversikan. Contoh kedua, sebuah filsuf bukan kera. Ini contoh proposisi E. Kita pertukarkan posisi atau tempat, subjek dan predikat. Sehingga semua kera bukan filsuf. Kita lihat proposisi sebuah filsuf bukan kera dikonversikan menjadi semua kera bukan filsuf. Kita mendapati proposisi yang masuk akal. Maka proposisi E dikonversikan menjadi proposisi E. Sebuah filsuf bukan kera sama artinya dengan proposisi semua kera bukan filsuf. Beberapa anggota TNI adalah sarjana. Ini proposisi I. Kehadiran pembilang beberapa dan kehadiran kopula adalah mengindikasikan bahwa beberapa anggota TNI adalah sarjana merupakan proposisi I. Bagaimana bila ini dikonversikan? Tempatkan predikat sarjana ke subjek sarjana. Dan subjek anggota TNI menjadi predikat anggota TNI. Maka beberapa anggota TNI adalah sarjana dikonversikan menjadi beberapa sarjana adalah anggota TNI. Proposisi I dikonversikan menjadi proposisi I. Beberapa anggota TNI bukan sarjana. Ini adalah contoh proposisi O. Pembilang beberapa dan kopula bukan mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi O. Beberapa anggota TNI bukan sarjana. Bila dikonversikan menjadi beberapa sarjana bukan anggota TNI. Proposisi O. Proposisi beberapa sarjana bukan anggota TNI sama artinya dengan proposisi beberapa anggota TNI bukan sarjana. Proposisi O menjadi proposisi O. Inilah konversi. Berikutnya adalah obversi. Obversi. Obversi adalah penyimpulan langsung dengan konklusi yang menunjukkan perubahan kualitas proposisi meskipun maknanya tetap tidak boleh berubah. Kuantitas obverten atau yang diobversi dan kuantitas obverse atau hasil obversi harus tetap sama. Jika proposisi premis afirmatif, kita ubah menjadi negatif. Jika proposisi premis negatif, kita ubah menjadi afirmatif. Kemudian kita menegasikan predikatnya. Kita lihat contoh berikut. Sebuah presiden
adalah manusia. Proposisi A. Sebuah presiden bukan bukan manusia. Proposisi E. Kita lihat dalam proposisi pertama. Sebuah presiden adalah manusia. Lalu proposisi ini mengalami obversi. Predikat manusia menjadi bukan manusia. Atau predikat manusia dinegasi menjadi bukan manusia. Kopula adalah dinegasi menjadi bukan. Maka sebuah presiden adalah manusia. Proposisi A menjadi sebuah presiden bukan manusia. Proposisi E. Semua serigala bukan manusia. Proposisi E. Diobversi. Predikat manusia menjadi bukan manusia. Kopula bukan menjadi adalah. Kita mendapatkan semua serigala adalah bukan manusia. Proposisi A. Kita melihat dalam obversi. Proposisi semua serigala bukan manusia yang merupakan proposisi E. Menjadi semua serigala adalah bukan manusia. Proposisi A. Berarti ketika proposisi E diobversi, ia menjadi proposisi A. Sebagian manusia adalah pemikir. Ini adalah contoh proposisi I. Kita obversi. Pemikir dinegasi menjadi bukan pemikir. Adalah dinegasi menjadi bukan. Maka sebagian manusia adalah pemikir. Proposisi I menjadi sebagian manusia bukan pemikir. Proposisi O. Jadi proposisi I diobversi menjadi proposisi O. Sebagian manusia bukan pelawak. Ini proposisi O. Kita obversi. Pelawak menjadi bukan pelawak, bukan menjadi adalah. Maka sebagian manusia bukan pelawak diobversi menjadi sebagian manusia adalah bukan pelawak. Proposisi O menjadi proposisi I. Itulah obversi. Yang keempat adalah kontraposisi. Kontraposisi, yaitu penyimpulan langsung dengan cara menukar posisi subjek dan predikat yang telah dinegasikan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama, kita menegasikan subjek dan predikatnya. Langkah kedua, kita mengkonversi subjek dan predikat yang telah dinegasikan itu. Bagaimana contohnya? Sebuah filsuf adalah manusia. Ini proposisi A. Sebuah dan adalah. Kita kontraposisikan. Filsuf dan manusia. Filsuf menjadi bukan filsuf, manusia menjadi bukan manusia. Lalu kita pertukarkan posisi subjek menjadi predikat,
predikat menjadi subjek. Maka sebuah filsuf adalah manusia bila dikontraposisikan menjadi semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Proposisi A menjadi proposisi A melalui kontraposisi. Semua kera bukan filsuf. Ini contoh proposisi E. Kehadiran pembilang semua dan kopula bukan. Bila kita coba mengkontraposisikannya, kita mendapati sebuah proposisi absurd. Semua kera bukan filsuf. Dikontraposisikan. Semua bukan filsuf, bukan kera. Semua bukan filsuf, bukan kera. Ini absurd karena sama sekali tidak mengekspresikan arti yang sama dengan proposisi sebuah kera bukan filsuf. Ini berarti dalam kontraposisi, proposisi E tidak bisa dikontraposisikan. Sebagian manusia adalah filsuf. Proposisi E, kehadiran pembilang sebagian dan kopula adalah mengindikasikan bahwa sebagian manusia adalah filsuf merupakan proposisi I. Bila dikontraposisikan, manusia menjadi bukan manusia, filsuf menjadi bukan filsuf, lalu ditukar tempatkan subjek dan predikat, kita mendapatkan sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Proposisi I. Jadi dalam kontraposisi, proposisi I menjadi proposisi I. Sebagian demonstran bukan mahasiswa. Proposisi O. Kehadiran pembilang sebagian dan kopula bukan mengindikasikan bahwa proposisi ini merupakan proposisi O. Mari kita kontraposisikan. Demonstran menjadi bukan demonstran, mahasiswa menjadi bukan mahasiswa, lalu kita tukar tempatkan subjek dan predikat, maka sebagian demonstran bukan mahasiswa menjadi sebagian bukan mahasiswa, bukan demonstran. Proposisi O menjadi proposisi O. Demikianlah kontraposisi. Kita sudah berkenalan dengan 4 macam inferensi langsung. Inversi, konversi, obversi, dan kontraposisi. Kita akan melanjutkan perkenalan kita dengan logika dalam kesempatan berikutnya.